Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Kembali lagi dengan Pak Amri, pelajaran IPA di kelas 4 pada materi apa ayo? Iya, sama dengan materi minggu lalu, yaitu sumber energi. Nah, minggu lalu Pak Amri sudah ngasih tahu dua contoh sumber energi di bumi. Siapa aja yang pertama? Iya benar, yang pertama ada matahari. Apa itu matahari? Merupakan sumber energi terbesar dan terutama bagi bumi. Yang kedua siapa? Si air. Oke, kita masuk yang ketiga hari ini Pak Amri guys tahu. Jadi yang ketiga yang merupakan contoh dari sumber energi adalah angin. Nah, mungkin kata angin nggak asing lagi bagi anak-anak Pak Amri semua, ya nggak? Karena di mana-mana ada angin, ya kan? Selagi kita ada di bumi, kalau di orang angkasa nggak ada angin. Nah, jadi apa itu angin Pak Amri? Angin merupakan udara yang bergerak. Angin merupakan udara yang bergerak. Untuk apa itu angin Pak Amri? Kenapa dia bisa dikatakan sebagai sumber energi? Nah, karena dia bermanfaat lah nak, makanya dia disebut sebagai sumber energi. Apa manfaatnya? Manfaatnya yang pertama, untuk menggerakkan kapal dan kincir angin. Loh, bisa pula ya Pak Amri kapal digerakkan oleh angin? Iya betul nak. Jadi kapal itu nak pada zaman dahulu, pada zaman nenek moyang kita dulu, kapal itu nggak menggunakan mesin nak, tetapi menggunakan layar. Nah, ingat nggak? Pernah nggak nengok kapal atau gambar kapal berbentuk seperti ini? Ada benderanya. Nah, ini bukan bendera nak. Jadi kapal yang berbentuk seperti ini merupakan kapal layar. Dan kapal ini pada zaman dahulu itu memanfaatkan energi angin untuk bergerak. Zaman sekarang aja kalau karena udah modern jadi menggunakan mesin. Jadi zaman dulu orang transportasi kapal menggunakan angin sebagai sumber energinya nak, agar bergerak. Kemudian dimanfaatkan apa lagi? Untuk menggerakkan kincir angin. Apa itu kincir angin Pak Amri? Nah, mungkin zaman sekarang sudah susah ditemukan kincir angin itu gimana. Kalau zaman dahulu kincir angin besar nak dia nak, kincir angin besar deh. Nah, bermanfaat untuk apa ini Pak Amri? Kincir angin ini banyak manfaatnya nak. Untuk apa aja? Untuk memompa air dari dalam tanah. Kalau zaman sekarang kan untuk memompa air pakai apa? Pakai mesin dap. Sekarang pakai apa? Dulu pakai apa? Dulu nenek moyang kita menggunakan kincir angin nak, untuk memompa air dari dalam tanah. Untuk apa lagi? Untuk menghasilkan listrik dari kincir angin ini. Kemudian apa lagi manfaatnya? Angin juga dimanfaatkan dalam olahraga. Olahraga apa? Olahraga para layang. Kemudian apa lagi untuk manfaatnya? Sebagai untuk membantu olahraga terjun payung. Jadi nggak bisa nak olahraga terjun payung itu dilakukan ketika nggak ada angin. Bayangkan kalau nggak ada angin, memang mengambang dia apanya nak, tapi langsung jatuh lah dia. Nggak ada energi anginnya, nggak ada tekanannya. Jadi nggak bisa orang olahraga para layang dan terjun payung dilakukan kalau nggak ada angin. Jadi angin ini sangat banyak manfaatnya. Kemudian kita masuk ke energi yang keempat. Ada siapa? Ada bahan makanan. Kok bahan makanan pula Pak Amri? Iya, ternyata bahan makanan itu juga merupakan sumber energi nak. Sumber energi bagi tubuh kita sendiri. Contohnya apa? Contohnya nasi, karbohidrat dan yang lainnya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya Pak Amri? Caranya harus melalui proses pencernaan makanan. Jadi harus makan kita nak. Jadi bagi anak-anak Pak Amri yang malas makan, nah udah tahu kan nak apa yang terjadi? Maka kamu nggak akan menghasilkan energi karena nggak ada lagi makanan yang kamu asupi. Jadi fungsinya itu apa? Merupakan sumber jadi bahan makanan itu merupakan sumber energi kimia dan akan diperoleh ketika akan menghasilkan energi ketika melalui proses pencernaan. Jadi hati-hati anak Pak Amri yang malas makan. Oke nak, kita masuk ke contoh sumber energi yang kelima. Ada siapa Pak Amri? Ada si panas bumi. Nah, arti panas bumi, coba nak pakai logika jawabnya. Apa itu panas bumi? Nah, coba bayangkan bagaimana seperti kalau kalian itu lagi demam. Nah, demam kan badan kalian panas nggak? Nah, panas itu berasal dari mana? Dari luar badan kalian atau dari dalam tubuh kalian? Iya benar, jadi demam itu berasal dari dalam tubuh. Sama seperti panas bumi nak. Ya namanya juga panas bumi, berarti panasnya berasal dari dalam bumi. Jadi bumi itu nak, nah mungkin di kelas 3 kita sudah bahas kan kemarin itu tentang lapisan-lapisan bumi. Jadi bumi kita ini nak, ini berlapis-lapis nak. Dan ada yang namanya inti bumi. Inti bumi ini
terbentuk dari batuan-batuan yang sangat panas. Nah, dari situlah panas bumi ini berasal. Jadi bumi disebut juga sebagai energi geotermal. Energi apa? Energi geotermal. Jadi kalau nanti Pak Amri kasih kuis, apa itu energi geotermal? Maka jawabannya panas, energi panas bumi. Kemudian panas bumi ini juga dapat dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Dapat dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Nah, jadi panas bumi ini banyak dimanfaatkan di daerah pegunungan-pegunungan. Nah, siapa di sini coba yang pernah ke si debu-debu? Ya benar. Jadi yang mandi di debu siapa pernah? Air di pemandian di debu panas atau dingin? Iya, panas. Nah, kok bisa panas, Pak Amli? Apakah orang sana yang memanaskan dimasak pakai kompor air itu? Enggak, nak. Jadi air panas di debu itu berasal dari perut bumi. Air tersebut bukan dipanaskan pakai kompor. Paham ya? Jadi air debu-debu itu kenapa panas? Dia memanfaatkan energi panas bumi, memanfaatkan energi geotermal. Itulah dia. Maka jadi salah satu fungsi dari panas bumi yang pertama sebagai objek, dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk apa lagi? Ternyata panas bumi juga dapat menghasilkan listrik, nak. Nanti di pertemuan selanjutnya akan Pak Amri kasih tahu kok bisa menghasilkan listrik. Pak Amri bilang apa saja yang bisa menghasilkan listrik? Matahari, ya benar. Matahari juga bisa menghasilkan listrik. Yang kedua siapa lagi? Si air. Air juga bisa menghasilkan listrik. Yang ketiga siapa lagi? Tadi si angin. Kemudian siapa lagi? Nah, si panas bumi. Ternyata ada 4 energi yang dapat menghasilkan listrik. Di pertemuan selanjutnya akan kita bahas dan Pak Amri kasih tahu bagaimana prosesnya. Oke? Sekian pertemuan kita pada hari ini. Pak Amli ucapkan semoga anak-anak Pak Amli semuanya dapat menerima materi yang Pak Amli berikan. Oke, nak, Pak Amli akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.